Hai semuanya, hari ini kita akan bahas lagi ya grammar-grammar yang mirip. Oke, dan hari ini kita akan ngebahas tentang tiga kata ini, yaitu have yang artinya punya, have to yang artinya harus, dan have yang artinya sudah. Pernah bingung nggak dengan ketiga kata ini? Kira-kira bagaimana sih kalimat dan bentuk grammarnya? Mari kita bahas. Nah, tapi sebelum kita mulai, tips belajar dari saya adalah jangan dicampur adukkan ketiganya. Oke, karena kalau kamu campur adukkan, kalau kamu berpikir, loh, tapi kan katanya sama, kenapa bisa punya arti yang berbeda? Tidak seperti itu, oke? Masing-masing dari mereka mempunyai fungsi dan arti yang berbeda-beda. Mereka hanya kelihatan mirip, tapi sebenarnya mereka memiliki arti yang berbeda. Oke, jadi ingat, jangan dicampur adukkan ya. Nah, sekarang yuk, kita bahas satu-satu. Nah, have punya dan have to harus, keduanya adalah direct verb, oke, atau kata kerja langsung ya, yang berbentuk present. Nah, karena mereka adalah kata kerja, maka bentuk kalimatnya seperti ini. Kalau kalimat positif, kita gunakan have atau has. Kalau kalimat negatif, kita gunakan don't atau doesn't. Kalau pertanyaan, kita gunakan do atau does. Oke, contoh kalimatnya. Saya punya mobil. I have a car. Saya tidak punya mobil. I don't have a car. Apakah kamu punya mobil? Do you have a car? Ya, yes I do. Tidak, no I don't. Mobil seperti apa yang kamu punya? What kind of car do you have? Contoh lainnya, kakak saya harus belajar. My sister has to study. Kakak saya tidak harus belajar. My sister doesn't have to study. Apakah kakakmu harus belajar? Does your sister have to study? Ya, yes she does. Tidak, no she doesn't. Kenapa kakakmu harus belajar? Why does your sister have to study? Nah, selanjutnya, have yang artinya sudah. Have sudah, ini bukan direct verb. Have sudah adalah auxiliary verb atau dalam bahasa Inggris sebuah kata bantu untuk tense. Dalam hal ini, have atau sudah itu adalah auxiliary verb untuk present perfect tense. Jadi struktur present perfect tense sendiri adalah seperti ini. Subject, have has, lalu verb past participle atau biasanya kita sebut verb 3. Oke? Nah, kalau kalimat positif, sudah, kita gunakan have has. Tapi kalau negatif atau belum, kita gunakan haven't atau hasn't. Kalau pertanyaan, kita gunakan have atau has. Nah, mari coba kita bandingkan dengan struktur have has yang artinya punya atau harus. Kalian lihat, kalimat positifnya sama, tapi negatif dan pertanyaan berbeda ya. Oke, mari kita lihat contoh kalimat. Kamu sudah ketemu Ben sebelumnya. You have met Ben before. Kamu belum ketemu Ben sebelumnya. You haven't met Ben before. Kamu udah pernah ketemu Ben sebelumnya? Have you met Ben before? Ya, yes I have. Tidak, no I haven't. Berapa kali kamu sudah ketemu Ben? How many times have you met Ben? Dia sudah lihat fotonya. He has seen the photo. Dia belum lihat fotonya. He hasn't seen the photo. Apakah dia sudah lihat fotonya? Has he seen the photo? Ya. Yes, he has. Tidak. No, he hasn't. Foto mana yang sudah dia lihat? Which photo has he seen? Nah, semoga dengan penjelasan ini kamu sudah bisa mengerti ya perbedaan antara have punya, have to harus, dan have sudah. Oke. Nah, untuk latihan, coba kamu jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Dia tidak punya saudara laki-laki. He any brothers. Kamu tidak harus ke sekolah hari ini. You go to school today. Kita belum memutuskan mau kemana. We
where to go. Dia belum sampai di rumah. She home yet. Oke. Coba jawab dan tuliskan di komen jawaban kamu apa. Ya.